Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam semangat teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jadid dari kelas 12 SMA Purwabakti yang akan sedikit menjelaskan tentang iptek. Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I want more, it's not in tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye, and this ain't the last time. Now this time before we go, raise your hands, raise a toast. Time is something special, just like love before it starts to snow. It's crazy how the years have gone, memories of the drug we're on. But darling, just remember that there's never a goodbye. There's falling, there's never a goodbye. So stop, there's never a goodbye. Just forget, there's never a goodbye. Jadi teman-teman, iptek adalah ilmu teknologi yang dimana di zaman saat ini sangat dibutuhkan sekali oleh setiap orang. Kenapa? Karena di masa yang akan datang iptek ini pasti akan sangat-sangat jauh sekali dibutuhkan ya teman-teman. Kita tidak perlu jauh-jauh melihat ke depan. Kita lihat ada di zaman saat ini. Globalisasi ini memiliki pengaruh yang luar biasa di era globalisasi saat ini. Ada beberapa contoh perkembangan iptek. Yang pertama ada smartphone. Smartphone ini adalah benda kecil sederhana namun memiliki kemampuan yang luar biasa. Di zaman saat ini, smartphone pasti dimiliki oleh setiap orang. Mulai dari anak-anak hingga kakek dan nenek juga pasti memilikinya. Yang kedua ada internet. Internet ini adalah penghubung antara seseorang ke orang lain melalui smartphone ataupun benda-benda canggih lainnya. Yang ketiga ada satelit. Satelit ini adalah penghantar internet atau jaringan seseorang ke orang lain. Yang keempat ada komputer. Komputer ini adalah benda yang sama seperti smartphone namun memiliki kemampuan yang sedikit berbeda dari smartphone ya teman-teman. Yang kelima ada televisi. Televisi ini adalah tempat tontonan hiburan ataupun berita, dan yang pasti benda ini ada di setiap rumah orang sebagai tempat tontonan bersama keluarga. Yang terakhir ada alat transportasi. Alat transportasi ini memiliki berbagai jenis, mulai dari mobil, kereta, pesawat, kapal, dan benda lainnya. Tapi yang pasti benda ini sebagai penghantar seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu juga ada dampak positif dan negatif iptek di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama ada di aspek politik. Iptek ini berperan di aspek politik sebagai mempermudahkan pemerintah untuk memperluaskan kebijakannya ke masyarakat secara luas. Yang kedua ada di bidang ekonomi. Dengan adanya iptek ini, seseorang bisa menjadi mudah untuk mempromosikan barang atau produknya, dan juga mempermudahkan seseorang untuk melakukan pembelian untuk memenuhi kehidupannya. Yang ketiga ada di bidang sosial dan budaya. Dengan adanya iptek ini, seseorang atau masyarakat menjadi mudah untuk memperkenalkan lingkungan daerahnya. Dan dengan adanya iptek ini juga telah membuat beberapa media komunikasi dan media-media internet lainnya. Selain dampak positif, ada dampak negatifnya juga ya teman-teman. Yang pertama ada di aspek politik. Dengan adanya iptek ini, seseorang atau masyarakat bisa terpengaruh oleh ideologi luar selain ideologi negaranya. Dengan adanya iptek ini juga, seseorang bisa menyalahgunakan
menggunakannya untuk menjadikan seseorang dalam dunia pemerintahan. Yang ketiga ada di dunia ekonomi. Dengan adanya iptek ini seseorang bisa menyalahgunakannya seperti melakukan penjualan barang namun tidak sesuai dengan foto dan deskripsinya. Yang ketiga ada di bidang sosial dan budaya. Dengan adanya iptek ini seseorang bisa terpengaruh oleh budaya-budaya luar ataupun budaya asing, sehingga budaya negaranya ditinggalkan dan yang lebih parah adalah dilupakan. Mungkin itu saja dampak positif dan negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh lainnya teman-teman, namun saya hanya bisa menyampaikan sedikit contoh dampak positif dan negatif yang saya ketahui saja. Jadi kesimpulannya teman-teman, iptek ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam rangka membangun bangsa melalui media-media sosial ataupun media-media internet lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada lebihnya silahkan ambil, jika ada kurangnya silahkan buang, dan jika ada kata-kata yang saya hilaf tolong dimaafkan. Saya Muhammad Abdul Jadid pamit untuk undurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.